Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Guru Filsafat Dakwah dan teman-teman kelas manajemen dakwah A yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya Rizal Amin Abdi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi topik yang kita bicarakan mengenai ontologi dakwah. Baiklah, anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi yaitu dengan saya sendiri. Pengertian ontologi dakwah secara bahasa kata ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos sesuatu yang berwujud dan logos. Ilmu dari teori secara istilah ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'wan yang artinya adalah menyeru atau mengajak. Secara istilah dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ontologi dapat dalam filsafat dakwah Islam adalah pemahaman atau pengajian tentang wujud hakikat dakwah Islam. Dari segi hakikat, dakwah Islam itu sendiri dalam mengkaji problem ontologi dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah. Bidang kajian ilmu dakwah bersifat empirik. Dalam hal ini harus dibedakan dari kajian ilmu agama yang juga membahas hal-hal yang tidak empirik dalam pengertian tidak dapat dijangkau dengan pengalaman. Jika ilmu agama mengkaji hal-hal seperti ketuhanan, hari kiamat, dan yang sejenisnya, maka ilmu dakwah mengaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sosial, kehidupan keagamaan, pemikiran, budaya, estetika, dan filsafat, di mana semua hal di atas dapat diverifikasi atau diuji langsung empiris. Dalam memandang bidang atau objek kajian tersebut, ilmu dakwah memiliki 3 asumsi dasar. Pada asumsi dasar pertama dikatakan bahwa objek tertentu memiliki keserupan dengan objek yang lain. Berdasarkan asumsi ini, objek-objek yang memiliki keserupaan kemudian diklasifikasi menjadi kelompok-kelompok. Asumsi yang kedua adalah suatu objek memiliki tingkah khusus di dalam kegiatan tertentu. Suatu objek memiliki perilaku tertentu jika ia berada dalam situasi tertentu. Misalnya, kehidupan keagamaan masyarakat memiliki corak yang beragama, tergantung pada letak geografis atau komposisi demografisnya. Perilaku-perilaku ini akan melahirkan gejala-gejala tertentu, sehingga asumsi ketiga menyatakan bahwa gejala pada suatu objek bukanlah kejadian kebetulan, tetapi ada pola tertentu yang bersifat tetap berdasarkan urutan-urutan yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengamati suatu gejala di dalam riset untuk menarik kesimpulan. Jika gejala yang ada bersifat tidak teratur tanpa mengikuti pola tertentu, maka akan susah menarik kesimpulan. B. Landasan ontologi ilmu dakwah. Ketika pembahasan landasan ontologi ilmu dakwah, maka kita akan bertemu istilah-istilah filsafat ilmu seperti adanya aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan ilmu dakwah yang mengewajantahkan dalam bentuk masyarakat, proses dan produk sebagai masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan keseharian begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmu yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunisme, dan spesisme yang teratur dan terarah sebagai proses ilmu dakwah menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit dalam upaya menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, ekspedisi, seminar, kongres, dan lain-lainnya. Sedangkan sebagai produk ilmu dakwah dan penghasilan berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan, dan lain sebagainya disebarluaskan melalui karya-karya publikasi dan kemudian diawali aspek struktur menunjukkan bahwa ilmu dakwah tersebut sebagai ilmu pengetahuan apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Sasaran yang diajikan untuk mengetahui gegenstand. B. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara metode tertentu tanpa mengenai titik henti. Adalah suatu cara paradigma bahwa ilmu pengetahuan yang akan harus
yang terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong terus terpertanyakan. C. Ada alasan mengapa gangster terus bertanyakan. D. Apa yang diperoleh kemudian dikumpulkan dalam sebuah sistem. Terus C. Prinsip-prinsip ontologi dakwah. Ketika berbicara mengenai ontologi dakwah, maka ada 3 hal mendesak yang harus dilihat secara cermat dalam kajian tersebut, yaitu 1. Manusia sebagai pelaku dan menerima dakwah. Pertanyaan tentang siapakah manusia yang telah muncul sejak manusia berada di muka bumi, dan jawabnya disusun dengan perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia itu sendiri. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain yang setidaknya membuat jawaban bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama jasad material yang tidak ada bedanya dengan binatang. Sedangkan unsur yang kedua adalah jiwa yang bersifat ruhania yang memungkinkan manusia untuk berpikir berkembang secara dinamis. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia dalam Al-Quran, pandangan Al-Quran dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain. Surat At-Tin ayat 4, dan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang mengungguli alam surga bahkan malaikat sekalipun. Akan tetapi dalam beberapa tempat manusia juga direndahkan derajatnya. Hal ini karena manusia dilengkapi dengan sifat yang baik dan buruk. Dua sifat ini dapat dipahami dari 2 unsur buku penciptaan manusia. Unsur materi yang terdiri dari tanah liat yang kering, di mana hal ini menggambarkan sifat kerendahan. Untuk kedua adalah ruh Allah yang ditiupkan dalam diri manusia. Hal ini lah yang menggambarkan sifat sucinya manusia. Dua sifat yang berlebihan ini mewarnai kehidupan dan memaksa manusia untuk memilihnya. Dari pilihan manusia itulah yang akan menentukan nasibnya kelak di kemudian hari. Sedangkan manusia dalam pandangan dakwah pada hakikatnya adalah bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang cenderung pada agama Allah. Hal ini telah ada sejak manusia dalam kandungan, di mana manusia telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, sehingga Allah melengkapi manusia dengan 2 fungsi utama sebagai khalifah dan kehambaan. Sepanjang perjalanan hidup manusia selalu dihadapkan pada berbagai macam rintangan dan hambatan yang menggoda fitrahnya. Dalam posisi tersebut, manusia harus memilih antara baik dan buruk. Oleh sebab itu, Allah memberikan jembatan dakwah agar manusia tetap berjalan secara konsisten dalam fitrahnya, jalan Tuhannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya Saudara Zaki, kami persilakan. Saya Muhammad Zaki akan membacakan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Kesimpulannya, dari uraian di atas, sedikit banyak telah dijelaskan tentang pengertian ontologi dan aspek-aspek kajiannya. Berbicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan, agama Islam tidak bisa mengesampingkan kondisi atau suasana yang meliputi dan menyertai pengembangan ilmu pengetahuan secara umum pada saat ilmu itu berkembang. Perkembangan filsafat dewasa ini merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang filsafat Yunani. Filsafat dakwah merupakan sistematika filsafat yang dibuat oleh De Liang Jie, termasuk dalam filsafat khusus, yaitu filsafat agama, namun dalam kaitannya dengan filsafat keilmuan seperti yang diadaptasikan oleh Bustanuddin Agus. Masalah ontologi dari filsafat dakwah berkaitan dengan pandangan hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah di sekitar persoalan dakwah. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain menjawab dengan pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata serta fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan. Beberapa aspek yang termasuk dalam ontologi yaitu objek kajian ilmu dakwah dari uraian di atas sedikit banyak telah dijelaskan tentang karakteristik manusia, interaksi Tuhan, manusia, dan alam, pengertian Islam, nubuah, dan risalah yang semuanya sudah dipaparkan di atas oleh pemakalah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari makalah kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.